Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, sebelumnya minta maaf karena agak telat masuk ke Zoom, karena tadi agak lama balik dari masjid setelah subuhnya. Itu tadi baru ngeh gitu. Oh iya, ada kajian silat otot ternyata gitu ya. Tadi di masjid komplek ada khataman, ya khataman, apa namanya, tilawah Quran ya. Oh, kalian ke pondok. Ya udah, hati-hati. Ya. Waalaikumsalam. Ya, tadi ada khataman. Jadi nggak sengaja ikutan, baru ngeh, oh ada silat otot ternyata gitu ya. Nah, jadi baru balik. Mohon maaf sebelumnya. Baik ayah bunda dan kakak semua, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang senantiasa membuat hati kita bisa terjaga dari prasangka-prasangka yang kemudian membuat kita berprasangka yang tidak baik kepada, yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulnya, yang ketiga kepada lingkungannya, kepada takdirnya, ya, gitu kan, pada kondisi yang kemudian sejatinya itulah Allah yang kemudian menempatkan kita di kondisi apapun kita hari ini. Maka agar kemudian kita terhindar dari itu semua, agar hati kita ini kemudian tetap berada di posisi hati yang tenang, qalbun salim, maka salah satu obatnya adalah dengan mengucapkan banyak alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya apa? Alhamdulillah itu adalah segala puji bagi Allah. Artinya pujian itu balikkan lagi kepada Allah. Tidak ada pujian itu melekat kepada makhluk, tidak ada kemudian pujian itu melekat kepada kita manusia, karena sejatinya kita ini penuh dengan kehinaan, penuh dengan dosa, penuh dengan khilaf, ya, penuh dengan salah, penuh dengan kalah dengan nafsu kita dan seterusnya di setiap hari-harinya kita. Maka balik kemudian segala puji itu kepada Allah, ya kan? Segala kondisi, fi kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah di atas segala sesuatu yang terjadi. Fi kulli halin wa nikmatin. Atas segala hal dan juga atas segala nikmat. Allah beri kita kemudian kemudahan, maka yang dipuji Allah. Allah beri kita kemenangan, maka yang dipuji Allah. Allah beri kita kemudahan, maka yang dipuji Allah. Pun sebaliknya, Allah kemudian kasih kita kondisi sedang diuji, maka yang dipuji adalah Allah. Karena sejatinya Allah kemudian mampu menempatkan kita di segala kondisi yang tidak kemudian kita sangka-sangka. Maka alhamdulillahirabbil adalah salah satu sebuah kalimat kata yang itu bisa menjadi kunci pertama untuk menjaga hati. Sesuai dengan judul kita kan, menjaga hati. Agar apa? Agar hatinya tetap tenang, tetap ikhlas, tetap ridho, tidak galau dan seterusnya. Ya kan? Nanti kita akan bahas ya, 3 ciri-ciri orang yang hatinya kemudian apa namanya ya, dikata masuk kepada kategori tidak tenang ya, tidak terjaga. Wah, gitu ya. 3 ciri-ciri hatinya tidak terjaga. Dan yang mana 3 itu juga menjadi ciri-ciri biar clue buat kita biar hati kita terjaga ya. Selanjutnya selawat berikan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang sering-sering kita ucapkan demi apa? Demi kemudian minta kepada Allah agar Allah mampukan kemudian tumbuh cinta dalam hati kita. Yang cinta itulah kemudian berbuah rindu. Yang mana cinta dan rindu inilah yang kemudian menjadi bekal kita, ya, menjadi modal kita untuk kemudian senantiasa setia, ya, setia membersamai jalan-jalan yang sudah diwariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ayah bunda bangga semua,
sesuai dengan judul kajian pekanan kita ya di silaturahim orang tua asuh ini. Sebelumnya tadi sudah ditanya sama MC ya. Alhamdulillah kabarnya katanya sehat semua. Masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa kemudian Allah izinkan kita istiqomah membersamai kebaikan-kebaikan, berada di lingkungan-lingkungan yang baik. Mudah-mudahan kemudian itu yang menjadikan kita menjadi ahli surga. Kenapa? Karena salah satu ciri orang-orang istiqomah itu adalah salah satu ciri ahli surga itu adalah mereka-mereka yang istiqomah. Ya di surat Al-Ahqaf ya dimulai dari kemudian ayat ke-14-nya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini juga ciri-ciri kemudian salah satu cara untuk menjaga hati biar kemudian tenang, biar kemudian nggak gampang galau, biar kemudian nggak gampang sedih, ya kan nggak gampang goyang, nggak gampang khawatir, bahkan kemudian was-was berlebihan, ya sampai kemudian jauh daripada tenang, maka salah satu ciri-cirinya adalah di surat Al-Ahqaf ayat 14 ini, ayat 13 ini. Apa itu? Nah, tadi yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ya, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Surat Al-Ahqaf, catat ya, surat Al-Ahqaf ayat 13. Nah, apa artinya innalladzina qalu rabbunallah? Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata, sesungguhnya orang-orang yang berkata, innalladzina qalu, sesungguhnya mereka-mereka yang berkata. Apa yang mereka katakan? Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, berikrar, berkata, ya kan? Bahwa Tuhannya adalah Allah, Rabbunallahu. Bahwa Tuhan kami adalah Allah, la ilaha illallah. Nashhadu an la ilaha illallah. Bersaksi, berkata mereka bahwa Tuhannya adalah Allah. Nah, kalau kita hitung berapa kali kita dalam sehari berkata, ya berikrar, berjanji bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Kalau kita hitung-hitung mulai dari subuh, subuh berapa kali tahiyat? Sekali ya. Zuhur 2 kali, berarti jam berapa? 3. Ya, asar 2 kali lagi, berarti berapa? 5. Maghrib 2 kali lagi, berarti 7. Isya 2 kali lagi, berarti 9. Jadi kalau kita melakukan sholat 5 waktu, di luar tahajudnya, di luar duhanya, di luar witirnya, di luar qobliyahnya, di luar ba'diyahnya, begitu ya. Maka minimal kita itu 9 kali berikrar. Qalu rabbunallah, berkata mereka Tuhan kami adalah Allah. Kenapa? Karena di tahiyat kita ikrarnya jelas. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, berkata kita bahwa Tuhan kita la ilaha illallah, tidak ada ilah kita selain Allah, tidak ada yang kita sembah selain Allah, tidak ada yang kita tuhankan selain Allah. Berapa kali? 9 kali minimal. Ya, maka lanjutan ayatnya adalah innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian mereka-mereka yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Nah, ini kuncinya tadi ya. Ya, ini kuncinya. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Istiqomah dalam ikrarnya, istiqomah dengan perkataannya, istiqomah dengan apa yang dia katakan, istiqomah dengan apa yang sudah dia sampaikan, begitu ya. Maka apa balasannya memang kalau memang istiqomah? Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Nah, ini dua perkara yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atau sebagai kemudian hadiah bagi mereka-mereka yang istiqomah dengan perkataannya, istiqomah dengan ikrarnya, ini adalah perkara hati. Dan ini adalah penyakit hati yang membuat orang banyak kemudian enggak tenang hidupnya, ya, enggak ya merana lah hidupnya pokoknya. Ya, harta ada tapi enggak tenang. Pasangan ada tapi enggak tenang. Anak ada tapi enggak tenang.
ya kan? Tinggal di tempat keramaian tapi merasa kesepian, ya. Hidup di terangnya lampu tapi merasa kegelapan, ya. Kenapa? Ini dua perkara ini. Apa itu khauf wal hazan? Apa itu khauf wal hazan? Khauf itu ada rasa takut, rasa was-was, rasa khawatir, cemas. Ini penyakit hati. Ya, ini penyakit hati. Wal khauf, apa itu khauf? Ya, sorry. Itu tadi khauf ya. Wal hazan, apa itu hazan? Sedih. Oh, ya. Sedih. Ya, merasa sedih, merasa putus asa, merasa kemudian rendah diri, ndak pede, minderan, inferior, ya pokoknya ndak punya semangat hidup, ya nggak punya harapan, putus asa. Nah ini al-hazan, ya kan? Makanya ada buku yang terkenal ya, La Tahzan. Itu kan satu apa namanya 400 lembar lebih, ya lebih malah 500-an lembar kalau nggak salah buku La Tahzan itu tuh cuma membahas gimana kemudian agar kita ndak sedih. Nah coba, saking kemudian ini pentingnya, ini penyakit hati. Maka janjinya Allah di surat Al-Ahqaf ayat 14, ayat 13 tadi, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, maka mereka-mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, terus kuncinya mereka istiqomah, asal mereka istiqomah dengan perkataannya itu, ya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka jaminannya dari Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, kata Allah. Maka bagi mereka tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa cemas, tidak akan ada rasa was-was, khawatir berlebihan, nggak jelas begitu. Walahum yahzanun. Dan tidak pula mereka akan dilanda kesedihan, dilanda kemudian merasa rendah, inferior, putus asa, dan seterusnya. Ya kan? Apa kuncinya ya Bunda Bangga semuanya? Istiqomah. Istiqomah dalam apa? Istiqomah dalam ikrar kita bahwa Tuhan kita adalah Allah. Artinya, kalau kita sudah berikrar Tuhan kita adalah Allah, ya kan maka cara istiqomahnya di situ, maka kita pertahankan kemudian dalam menjaga apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Karena sebenarnya istiqomah kita berbuat baik itu dalam rangka menjaga hati. Itulah kenapa orang yang istiqomah berbuat baik itu mustahil dia ada takut dalam hatinya. Mustahil ada sedih. Yang akan datang itu adalah ketenangan. Itu janjinya Allah. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Bukankah kemudian dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, tenang hati. Ya Allah yang akan kasih. Ya kan? Allah ada di anzala sakinata ala qulubihim, ala qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan apa itu sakinah. Sakinah itu apa? Ketenangan. Ya, ketenangan, kedamaian dalam hati orang-orang yang beriman. Allah yang turunkan. Maka karena Allah yang turunkan, maka kita harus kemudian tahu ya ciri-ciri biar Allah turunkan, syarat-syarat biar Allah turunkan. Inilah syarat-syaratnya. Apa itu istiqomah? Makanya Bunda Bangga semua, coba deh tes. Kalau istiqomah sholat malam, mustahil sedih. Mustahil kemudian merasa putus asa. Ya, kalaupun kemudian kita lagi banyak dosa, kalaupun kita lagi banyak salah, pernah khilaf, ya kan manusia. Manusia itu pernah tergelincir, pasti. Kalau ada di antara kita yang nggak pernah tergelincir, cek. Cek apa? Cek DNA. Ya, bukan cek darah lagi, cek DNA. Langsung ke rumah sakit. Ya. Apa nih keluhannya Pak, Bu? Aku mau cek DNA dok. Medical check up kali? Enggak, cek DNA. Paling kata dokternya, oh kenapa? Mau memastikan anak siapa kah? Bukan. Terus apa mau memastikan apa? Mau memastikan apakah aku ini masih manusia atau sudah berubah jadi malaikat? Wah. Kenapa memang aku tidak pernah tergelincir? Oh, isi. Paling kata dokternya, lah ini ibu lagi tergelincir ini sekarang ini. Merasa, ya kan, merasa malaikat. Yang namanya manusia, yang namanya kita ini kalau masih manusia, kalau masih kita
kita taruh kemudian tangan kita ke dada, berasa masih degup jantungnya, ya kan? Berasa kembang kempis paru-parunya, ya kan? Hah? Nah, kita tutup hidung kita, ndak sampai semenit udah ngos-ngosan kita, udah ngap kita, berarti kita masih manusia. Yang makanya yang namanya manusia itu pasti banyak salahnya, pasti pernah tergelincir, pasti pernah berbuat dosa, pasti kemudian pernah ini. Nah, karena itulah kemudian, karena Allah paham bahwa makhluk ciptaannya ini lemah, makhluk ciptaannya ini pelupa, makhluk ciptaannya ini suka salah, suka hilaf, ya kan? Maka kemudian Allah kasih lagi surat Az-Zumar ayat 53. Apa itu? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku. Siapa yang nyuruh katakan? Muhammad. Muhammad katakan kepada hamba-hambaku itu. Kepada umatmu. Apa yang akan dikatakan Nabi Muhammad? Wahai hamba-hamba Allah. Siapa yang dipanggil? Alladzina asrafu ala anfusihim. Mereka-mereka yang melampaui batas, mereka-mereka yang sedang zolim kepada dirinya sendiri, kepada mereka-mereka yang sedang dosa, mereka-mereka yang sedang berbuat salah, mereka-mereka yang sedang dalam kubangan khilaf, yang lagi lupa. Apa kata Allah? Apa yang aku sampaikan? Apa yang akan disampaikan Muhammad kepada mereka-mereka ini? La taqnutu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tuh. Kenapa jangan berputus asa? Kenapa yang Allah ingatkan jangan putus asa? Kenapa? Karena Allah tahu penyakit hati yang paling bahaya itu salah satunya apa? Hazan tadi. Ya kan di surat apa tadi? Al-Ahqaf ayat 13. Al-Huzun. Apa itu Al-Huzun? Sedih. Ya kan? Cemas, sedih, inferior, merasa rendah diri, merasa putus asa. Aku ini kan banyak dosa. Percuma lah aku kayaknya sholat. Allah juga nggak akan terima sholatku. Kayaknya bener gitu. Kayaknya betul kali statementnya itu ya kan. Itu bisikan setan itu. Iya kan? Setan yang membuat kita apa? Yang menyisipkan al-huzun dalam hati kita. Apa itu? Sedih. Sehingga kesedihan berlebihan itu menyalahkan diri yang berlebihan, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti terjebak dalam kondisi putus asa. Seolah-olah kemudian tidak ada rahmatnya Allah. Akhirnya atas nama kemudian karena dia merasa berdosa, dia tidak mau sholat lagi. Dia tidak mau datang kajian lagi. Dia kemudian nggak mau temenan sama orang soleh. Apa itu atas namanya? Aku ini siapalah? Aku ini ahli maksiat. Aku ini ahli pendosa. Ndaklah kemudian cocok temenan sama orang-orang soleh, orang-orang soleha. Mendinglah aku menjauh. Aku ini kan pendosa. Nggak layaklah aku ke masjid. Mendinglah nggak usah ke masjid. Lah, kayaknya benar. Itu sedang kemudian berada dalam hati yang terkunci dengan rasa hazan, sedih yang berlebihan. Makanya kata Allah, la taqnutu min rahmatillah. Jangan putus asa sama rahmat Allah kata Allah. Walaupun sekalipun andai pun meskipun posisinya sekarang sedang berlumuran dosa. Posisinya sekarang sedang berlumuran maksiat. Posisinya sekarang sedang kemudian berada di titik terendah karena merasa kemudian hina. Karena yang dipanggil Allah itu di sini memanglah orang-orang yang sedang melampaui batas. Sengaja memang statementnya untuk itu Allah kasih firman. La taqnutu min rahmatillah kata Allah. Bahkan Allah kemudian tegaskan di ujung ayatnya, di lanjutan ayatnya apa itu? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'a, mengampuni dosa
keseluruhannya. Apa yang tidak diampuni sama Allah? Jami'an, semuanya. Asal apa? Asal balik ke Allah dan la taqnutu min rahmatil. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Sekalipun kita istiqomahnya itu adalah istiqomah bertaubat. Ya kan? Istiqomah bertaubat. Berbuat salah, tobat lagi. Berbuat salah, tobat lagi. Berbuat salah, tobat lagi. Berbuat salah, tobat lagi. Ya kan? Istiqomah gitu tobatnya. Salah lagi, tobat lagi. Salah lagi, tobat lagi. Jangankan kita, umat akhir zaman. Sahabat Rasul yang hidup di zaman baginda Rasulullah SAW. Ya ada yang begitu. Berbuat salah, tobat lagi. Berbuat salah, tobat lagi. Berbuat salah, tobat lagi. Ya kan? Bahkan salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, Nuaiman radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang suka sekali menghibur Rasulullah SAW dengan kelakuan-kelakuannya, dan kelakuan-kelakuan itu kelakuan-kelakuan konyol, ya kan? Itu tak pernah bosan kemudian berbuat salah, tobat lagi, berbuat salah, tobat lagi, berbuat salah, tobat lagi. Bahkan salah satu kebiasaan Nuaiman adalah dia candu sekali minum khamar, iya kan? Dia candu sekali minum khamar gitu. Yang mana khamar itu? Apa itu? Sesuatu yang diharamkan, iya kan? Khamar. Maka setiap minum khamar, setelah beres minum khamar dia, ya kan? Taubat dia menyesal lagi, ya Allah, ini kan udah dilarang Rasul. Datang lagi ke Rasulullah, Rasulullah, aku udah minum khamar lagi. Tobatlah Nuaiman. Iya ya Rasulullah, tobat. Tidak lagi ya Rasulullah, tobat. Tobat kepada Allah, tobat. Tidak berapa hari lagi datang lagi. Kenapa lagi Nuaiman? Aku minum khamar lagi ya Rasulullah. Tobatlah. Ya, memang ini agak agak konyol memang sahabat yang satu ini. Konyol perbuatan itu membuat Rasul sering sekali apa namanya tersenyum gitu ya. Selain minum khamar, apalagi kemudian kelakuan Nuaiman. Pernah Rasulullah SAW kedatangan tamu, diterima oleh baginda Rasulullah SAW di masjid. Lantas kemudian onta tamu ini, ontanya tamu ini diikatkan di halaman masjid, ya kan? Diikatkan di halaman masjid. Singkat cerita sama Nuaiman diapain itu ontanya? Disembelih. Tuh, ya kan? Ontanya disembelih. Sehingga kemudian ketika tamu baginda Rasulullah SAW mau pulang, mau diantar sama baginda, udah ditemui kemudian ontanya dalam kondisi sudah tersembelih, tinggal kepala doang. Ditanya siapa ini yang nyembelih? Maka waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar di situ, radhiyallahu anhum jami'an, menjawab, Nuaiman ya Rasulullah. Nuaiman ya Rasulullah. Gitu. Jadi tapi Nuaiman nih istiqomah terus, ngaku salah, ngaku lagi salah. Emang begitu ciri apa namanya karakternya. Tidak pernah kemudian putus asa dari rahmat Allah. Tidak pernah kemudian mau terbelenggu dalam kesedihan. Tidak pernah kemudian mau terbelenggu dalam keputusasaan. Ya, tetap ngaku sama Rasul kalau salah. Tobat lagi, berusaha lagi, walaupun tergelincir lagi, tobat lagi, berusaha lagi, dan seterusnya. Bahkan apa yang terjadi sampai-sampai ketika Nuaiman wafat, ya, maka baginda Rasulullah SAW minta kepada sahabat semua biar baginda Rasulullah SAW yang mengantarkannya sampai liang lahat. Jadi Rasul yang memakamkan, masya Allah. Apakah itu bukan sebuah kemuliaan? Kemuliaan. Apakah Nuaiman kemudian tidak ada salah? Banyak salahnya, berulang-ulang lagi, salah lagi, salah lagi. Tapi Nuaiman melakukan satu hal, apa itu? Istiqomah. Senantiasa kemudian istiqomah dalam menggapai rahmatnya Allah. Tidak pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Tidak pernah kemudian mau berhenti. Nggak pernah kemudian capek. Nggak pernah kemudian lelah. Walaupun dia kemudian sering salah. Nah, maka tadi di surat Al-Ahqaf itu, ya, yang harus kita banyak-banyak ingat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jangan kemudian kita cuma berikrar tapi kita tidak istiqomah. Makanya Allah sampaikan, amal yang aku cintai itu adalah amal walaupun dia kecil, walaupun dia sedikit, tapi istiqomah, ya kan? Tapi istiqomah. Makanya kan di penamaan CS itu kan, kita bilangnya
dinamain yang istiqomah itu setiap bulan gitu kan, terus saja support MB gitu. Ya walaupun ada yang 10.000, ada yang 25.000, tapi istiqomah setiap Jumat segala macam. Namain apa nih? Namain doi. Apa tuh doi? Ya kan? Donatur istiqomah. Kenapa? Biar sekaligus jadi doa. Ya, sehingga orang tua asuh Ota yang masuk kategori doi itu, setiap kita menyebut, setiap kita mau ini, al-kalamud doa, menjadi doa. Kenapa? Kita doakan istiqomah, menjadi sosok-sosok yang istiqomah. Kenapa? Karena itulah yang kemudian menjadi syarat fala khaufun alaihim walahum yahzan. Tidak ada rasa takut dalam hati mereka dan tidak ada rasa sedih. Kenapa? Karena takut dan sedih ini ya adalah kemudian ciri-ciri akhirnya, kalau ini ya, kalau hati kita ini penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa sedih, ya kan, cemas, khawatir, galau dan seterusnya, maka itu akan membuat kita terjebak kepada manusia dengan ciri-ciri yang cinta kepada dunia, akhirnya gelap sama dunia, sibuk sama dunia, ya kan, tertipu sama dunia. Akhirnya apa? Nggak ada ketenangan. Apa itu? Karena ada tiga ciri-ciri. Tiga ciri-ciri orang yang hatinya gelap karena dunia. Orang yang matanya gelap karena dunia. Ya kan? Apa itu? Dan ini perkara hati. Yang pertama, ya, yang pertama ciri-cirinya adalah mereka-mereka yang kemudian khawatir, was-was, takut, cemas. Sama apa? Sama sesuatu yang belum terjadi. Ciri-ciri hati yang tidak tenang, ciri-ciri hati yang kemudian tidak damai, ya kan, yang tidak terjaga. Yang pertama adalah orang yang senantiasa kemudian was-was, takut, khawatir berlebihan, cemas, kalau bahasanya overthinking, wah gitu ya. Sama apa? Sama sesuatu yang belum terjadi. Dia khawatirnya minta ampun, takutnya minta ampun. Sama apa? Sama sesuatu yang belum terjadi. Dia takut sekali hari esok nggak bisa makan. Dia takut sekali hari esok nggak bisa liburan. Dia takut sekali hari esok tidak bisa ini, tidak bisa itu, dan seterusnya. Padahal belum terjadi. Takutnya udah minta ampun. Khawatirnya udah minta ampun. Cemasnya udah minta ampun. Orang-orang, saya sering ketemu orang-orang begini. Orang-orang yang begini itu tidak akan ada ketenangan. Ya kan? Nggak akan ada ketenangan. Ya. Nggak akan ada ketenangan. Bahkan saya tuh menemui fenomena, ya, semakin dia berharta, justru semakin dia kemudian tidak tenang. Dan ketika ditanya, apa sih yang bikin kau tidak tenang? Apa sih yang bikin kau buru-buru? Apa sih yang bikin lu khawatir? Ketika saya tanya begitu, maka yang dikhawatirkan itu adalah ketakutan sama hal yang belum terjadi. Ya kan? Ketakutan sama hal yang belum terjadi. Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Nah, akhirnya orang-orang yang begini itu ditipu terus sama dunia. Ya kan? Takut nanti ketinggalan zaman, maka khawatir kalau handphonenya belum ganti, padahal udah ada keluaran terbaru. Kenapa? Nanti takut kalau kelihatan semua orang dibilang ketinggalan zaman. Takut kemudian dibilang miskin, takut kemudian dibilang enggak up to date kalau kemudian enggak nongkrong di tempat-tempat yang lagi viral, segala macam. Pokoknya tuh hatinya itu tuh apa ya, hidup dia tuh diatur sama kondisi dan situasi. Bukan dirinya yang mengatur dirinya, bukan, tapi suasana, situasi, lingkungan, kondisi yang mengatur dia. Kenapa? Takut, banyak takutnya. Nanti, nah, ciri-ciri orang ngomong tuh begini. Ntar kalau ini gimana? Nanti kalau gini gimana? Ntar gimana? Nanti gimana? Padahal masih nanti. Kenapa? Karena dia udah cemas dan takutnya itu sudah kemudian tidak melibatkan Allah. Makanya dia cemasnya berlebihan. Takutnya berlebihan. Ini ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, kalau yang pertama tadi takut, cemas, berlebihan sama sesuatu yang belum terjadi. Kalau yang kedua, ciri yang kedua adalah sedih. Nah, khauf tadi. Hazan tadi.
sedih, kecewa, sakit hati, apa lagi? Banyak penuh dendam, terus putus asa, marah sama apa? Sama yang sudah terjadi. Kalau tadi takut, kecewa sama sesuatu yang belum terjadi, kalau ini sedih, ya kan, marah, kecewa, putus asa sama yang sudah terjadi, ya kan? Yang sudah terjadi. Seringnya apa? Seringnya mengutuk-ngutuk diri. Ini yang maksud di putus asa. Kalau tadi yang pertama itu ngomongnya, ntar kalau gini gimana? Nanti kalau gini gimana? Nah, kalau yang nomor dua ini, ciri-cirinya itu adalah sering ngomongnya begini. Ya kan? Kok gini amat ya? Kok gini? Kok gini amat ya? Seringnya begini. Duh, gini amat sih hidup. Duh, gini banget sih gua. Duh, gini banget sih. Gini banget sih. Gini banget sih. Gitu. Ya. Hazan. Mengutuk diri. Mengutuk kondisi. Mengutuk kemudian situasi. Ya, ngumpat. Ya, ya Allah, Allah gini amat sih sama gua. Tuh. Ya kan? Bersedih. Gitu. Meratapi diri. Ya. Sama yang sudah yang kedua. Yang ketiga ciri-cirinya, ya, orang-orang yang kemudian hatinya ndak kemudian salim gitu ya, nggak tenang, nggak damai, adalah mereka-mereka yang capek mulu, capek semuanya, capek jiwanya, capek batinnya, capek fisiknya, capek pikirannya, semuanya capek, ya kan? Semuanya capek. Kenapa? Karena dia berbuat tidak pernah niatnya untuk menjadi amal amal soleh, ya kan? Sibuknya ngejar-ngejar sesuatu yang kemudian yang dua hal tadi. Ngejar-ngejar yang belum terjadi sama meratapi yang sudah terjadi. Coba kalau antum pikir-pikirkan dua poin pertama tadi. Itu akan bikin hati capek nggak? Iya. Akan bikin jiwa capek nggak? Iya. Ngebatin nggak? Iya. Fisik capek nggak? Iya. Ini. Kalau orang yang kemudian kebalikannya, paling paling yang capek itu cuma fisiknya. Paling yang capek itu cuma fisiknya. Tapi hatinya masih tenang, tetap tenang. Ya kan? Saya ketemu kiai-kiai saya, guru-guru saya. Begitu banyak dia meladeni tamu, meladeni segala macam. Ya kan? Nah, kadang-kadang, apalagi kalau saya udah ke Pontianak, ketemu Kiai Lukman. Saya tuh selalu ngambil antriannya paling terakhir. Kalau saya begitu gayanya. Karena saya yakin betul yang paling terakhir itu yang paling lama dapat waktu. Nah, saya tuh enggak buru-buru. Kalau yang lain kan, aneh duluan ya, aneh duluan. Kalau saya enggak. Ah, duluan lah. Saya tunggu sampai habis. Udah habis baru saya. Nah, itu biasanya lebih lama. Dan biasanya lebih santai. Ya kan? Dan biasanya ada cemilannya di situ. Ya kan? Karena kalau yang lain itu, biasanya Kiai Lukman nggak akan kepikiran beli martabak, beli apa, enggak. Gitu. Karena antrian masih banyak. Tapi kalau giliran aneh, ente Ben, iya Kiai. Siapa lagi? Aneh terakhir ya. Antum terakhir. Oh iyalah. Ntar ya, istirahat dulu bentar ya. Siap ya, aman. Beli martabak lah dulu, lapar nih. Kan enak tuh. Sambil makan ngobrolnya, ya kan? Sambil minum ngobrolnya. Dan tak terasa. Kalau yang lain tuh dijatah 30 menit, 40 menit, paling lama 1 jam. Kalau saya biasanya menjelang azan subuh, baru selesai. Iya kan? Kenapa santai? Kenapa santai? Nah, apa maksudnya? Selalu saya lihat tuh, saya tanya, capek nggak? Capek kayak Lukman tuh. Ya kan? Capek, woi capek. Tapi nggak apa-apa. Apa kayak mau istirahat dulu? Oh enggak, santai Ben. Santai aja kita. Tapi katanya capek masih bisa ngeladeni saya sampai menjelang azan subuh. Kenapa? Karena yang capek itu apanya? Fisiknya. Tapi hatinya tenang. Hatinya tetap kemudian jauh dari capek. Kenapa? Karena dua poin tadi. Dibalik. Apa itu? Karena tidak takut sama yang belum terjadi. Ngapain mikirin yang belum terjadi? Kayak nggak punya Tuhan aja. Nah gitu loh. Kayak nggak punya Allah aja.
Katanya iman kepada Allah, tapi ngapain sih? Kira-kira ntar gimana ya? Ngapain kira-kira ntar gimana? Siapin aja dirinya, ketika tiba masanya, ya terjadi. Terus begitu terjadi, nggak usah diratapi, syukurin aja. Nggak usah sedih sama apa yang terjadi. Iya kan? Jadi itu nggak capek. Makanya kalau apa kuncinya menjaga hati ya saat ya udah yang dua ini. Satu, jangan pernah takut sama sesuatu yang belum terjadi. Jangan kemudian galau, cemas sama sesuatu yang sudah terjadi, ya kan? Karena apa? Karena itu nggak ada gunanya. Serius, nggak ada gunanya, ya kan? Nggak ada gunanya. Misal nih, yang di layar siapa yang kelihatan? Nah, Ananda nih, Ananda, Teh Ananda, ya kan? Ditanya, misal nih, pada main-main misal, yang lain ikut rihlah misalkan ke Curug, terus dia nggak ikut. Saya tanya, Nan, kenapa nggak ikut? Iya bang, takut. Takut kenapa? Takut ntar kalau mobilnya itu kepleset masuk jurang. Padahal faktanya udah masuk jurang belum? Belum ya kan? Lah, tahu dari mana? Nggak takut aja sih bang. Nggak ada fungsinya. Udah gitu, tahu-taunya nanti agak sorean dia kelihatan sedih. Loh, kenapa cemberut Nan? Iya bang, kesel, kecewa juga, nyesel juga. Kenapa? Karena nggak ikut. Loh kok nyesel? Iya, ternyata mobilnya nggak kepleset ke jurang. Nah, itu tuh hati nih, perkara hati, ya kan? Ya kan? Yang tadi dia takut sama sebelum yang terjadi, yang kedua menyesali yang terjadi. Nah itu kita kelakuannya tuh, gitu. Akhirnya capek. Ya, nomor tiga kan capek. Batinnya capek enggak? Capek. Fisiknya jauh lebih capek daripada mereka yang ke Curug. Padahal dia nggak ikut ke Curug, tapi dia lebih lemas daripada orang yang ke Curug. Orang yang pulang dari Curug happy. Ya, sampai di pondok happy. Dia sedih, lemas ya. Padahal dia nggak ikut. Tapi nampaknya dia jauh lebih capek. Kenapa? Perkara hati, Mas. Maka Ibunda mengatakan semua, kalau ditanya apa itunya, ya itu rumusnya. Jangan pikirkan yang tidak terjadi. Orang banyak nanya ke saya tuh. Dan banyak kemudian orang yang datang kan, Alhamdulillah Masjid Muslim Milenial itu didatangi dari Sabang sampai Merauke lah. Alhamdulillah berkah Allah. Allah perjalankan mereka. Datang untuk belajar, katanya mau belajar gitu kan. Nah, gimana cara dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu selalu pertanyaan-pertanyaan yang tipikal nomor satu. Dan itu akhirnya nampak dari eksekusinya ndak ada ketika pulang dari Masjid Muslim Bilioner, ndak ada efeknya di tempat mereka. Ndak kemudian mereka lakukan apa-apa yang mereka sudah katanya mau belajar dari Masjid Muslim Bilioner. Kenapa? Karena jenis pertanyaannya ke saya itu udah ketebak gitu. Bahwa ini belum selesai dengan hatinya. Apa itu pertanyaannya? Contoh misalkan. Duh, Ustadz Beben nggak stres tuh. Oh, stres kenapa? Saya bilang. Ya ini santri semua nih gratis lah. Iya, alhamdulillah gratis, beasiswa. Banyak orang tua asuh yang membiayainya, banyak orang-orang baik. Umat Islam ini banyak, 200 juta jiwa lebih. Masa untuk menggratiskan pendidikan generasi-generasi aja nggak bisa? Ya tapi kan nggak ada jaminan, Ustaz. Nah, kan? Tapi kan nggak ada jaminan mereka berdonasi. Ya, aneh nggak butuh jaminan dari OTA. Jaminannya dari Allah kok. Gitu. Nanti, Ustaz, kalau seandainya OTA nggak donasi, gimana? Wah, mulai itu kan? Apa kata-katanya? Kalau seandainya OTA nggak donasi, gimana, Ustaz? Nanti Ustaz, kalau duit nggak ada, berasnya dari mana Ustaz mereka Ustaz? Nanti Ustaz, wah nanti. Baru juga nanti. Oh, ya kan? Baru juga nanti. Maka orang-orang yang begini itu akan duluan capek hati dan fisiknya, akhirnya nggak ada eksekusi. Dan terbukti. Mereka-mereka yang banyak pertanyaan begitu-begitu, fokusnya bertanya begitu-begitu, saya tuh udah bisa nebak. Ini ntar orang pulang dari Masjid Muslim Milenial ke kampungnya, pulang ke masjidnya, pulang kemudian ke daerahnya, nggak akan ngapa-ngapain ini. Iya kan? Nggak ngapa-ngapain ini. Gitu. Dan sampai sekarang 90% terbukti benar. Iya kan? Saya nggak bilang kemudian 100% ya. Tapi 90% terbukti benar. Kenapa? Karena sampai rumah nggak ada ngapa-ngapain. Nggak ada kabarnya lagi. Katanya belajar. Pulang dari belajar nggak ada kabar.
Kenapa kayak gitu? Karena belum dia pulang, dia udah capek. Dia belum pulang dari Masjid Muslim Milioner, batin dan fisiknya sudah capek. Dengan apa? Dengan jenis pertanyaannya tadi. Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau begini gimana? Ya, udah terlalu takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Maka kalau hati kita mau bersih, hati kita mau tenang, jangan pernah takut sama sesuatu yang belum pernah terjadi, yang belum terjadi. Jangan pernah khawatir, jangan pernah was-was yang berlebihan. Ya kan? Tugas kita itu menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang disediakan Allah untuk kita. Bukan takut dan khawatir untuk itu, bukan. Ya kan? Bukan. Terus sebaliknya, sebaliknya. Selanjutnya yang kedua, jangan pernah meratapi, jangan pernah sedih berlebihan, bahkan akhirnya mengutuk-ngutuk diri. Jangan. Atas apa? Atas segala sesuatu yang terjadi. Itu artinya apa? Itu artinya kita tidak bersyukur. Kita tidak membalikkan segala sesuatunya kepada Allah. Kita tidak inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya kan? Bukankah kata Allah, ciri-ciri orang yang beriman itu, mereka adalah orang-orang yang senantiasa ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, mereka tidak meratap. Mereka tidak bersedih. Mereka tidak mengutuk-ngutuk dirinya. Mereka cukup mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Coba deh, kalau antum ketemu sesuatu, mengalami sebuah kejadian, mengalami sebuah perkara yang enggak enakan, gitu, enggak ngenakan hati, enggak sesuai dengan apa yang dimau. Coba, coba apa? Timpa, timpa dengan Alhamdulillah summa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Segala puji bagi Allah. Baru kemudian lanjutkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu milik Allah dan kepada Allah lah balik. Pasti yang datang tuh tenang. Saya jamin. Kok saya jamin ya? Salah. Allah yang jamin. Demi Allah saya bersaksi. Allah yang jamin. Tidak ada orang yang kemudian ketika setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masih mau mengumpat-ngumpat diri. Masih mau mengutuk-ngutuk diri. Kalau masih ada, timpa lagi innalillahi. Sering-sering lagi innalillahi lagi. Belum kenal juga innalillahi wa inna ilaihi. Ya. Inilah kemudian ya kata-kata apa? Kalimat yang Allah titipkan kepada kita untuk penjaga hati kita. Ya, untuk penjaga hati kita. Ah, maka ini dua prinsip. Maka prinsip ketiganya tadi biar nggak capek, ya kan? Biar yang lelah itu, yang capek itu cuma fisik. Jangan ikut ke hati capeknya. Jangan ikut ke batin capeknya. Jangan sampai makan hati ngebatin begitu, ya kan? Maka yang ketiga adalah pasang niat. Niatnya ngapain? Innal amalu bin niat. Maka niatnya untuk amal soleh. Niatnya untuk dekat kepada Allah. Maka nggak akan ada kemudian gimana-gimana hati itu. Kita berbuat sama orang lain karena Allah, dia nggak mengucapkan terima kasih, itu nggak akan membuat kita marah juga. Itu nggak akan membuat kita sedih. Itu nggak akan juga membuat kita jadi kecewa. Kenapa? Karena memang nggak ngaruh. Dia terima kasih, ya udah kita biasa aja. Dia nggak terima kasih juga biasa aja. Gitu loh. Ini kan perkara hati semua nih. Ya kan? Ini udahlah dia keluar duit berbuat baik. Mentang-mentang yang nerima itu nggak terima kasih. Apa kata dia? Lah, nggak tahu diri banget nih orang. Nggak tahu terima kasih banget sih. Timbang ngomong makasih. Sambil jalan pulang sambil ngedumel. Siapa yang rugi? Dia lagi. Ruginya apa? Berkali-kali. Duitnya keluar, iya. Ya kan? Hatinya nggak tenang. Ya kan? Sedekahnya nggak diterima. Kata Allah la tabtilu sedekatikum gitu kata Allah kan. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan kata-katamu sendiri kan gitu. Dengan hatimu sendiri. Maka yang ketiga tadi, biar capeknya itu biarlah cuma capek fisik, tapi hati tetap bisa tersenyum, bisa tetap tenang. Kenapa? Karena ini bukan perkara transaksi kita dengan makhluk, tapi ini transaksi kita dengan Allah. Ya kan? Transaksi kita dengan gitu loh. Nah, jadi ketika kita melakukan itu semua,
hati kita tetap, kan gini loh, kita nih nggak lama hidup di dunia ya kan, terus nggak kita nikmati karena penuh dengan rasa tadi, rasa takut, cemas berlebihan, sedih berlebihan, was-was, putus asa dan seterusnya. Rugi kita. Karena kalau pesan Kiai saya, Ben, ya Kiai, hidup di dunia ini singkat, siap, saya bilang. Terus Kiai, nikmatilah, oke. Dan hidup di akhirat itu panjang, lama, selama-lamanya. Terus Kiai, siapkanlah, persiapkanlah. Jadi begitu rumusnya. Hidup di dunia ini singkat, maka nikmati. Singkat ini nggak lama, nikmati. Gimana kita mau menikmati indahnya dunia? Kalau hati kita penuh dengan dengki, was-was, takut, sedih, putus asa, dan seterusnya. Nggak bisa. Ya kan? Dan akhirat itu panjang. Maka persiapkanlah. Ya, persiapkanlah untuk perjalanan panjang itu. Dan nikmatilah perjalanan yang singkat ini. Kan gitu. Nah, jadi biar bisa menikmati dan biar bisa menikmati hidup yang singkat dan bisa menyiapkan kehidupan yang panjang nanti di akhirat, itu perlu hati. Hati apa? Hati yang tidak takut dan tidak sedih. Nah, itu kata kunci. Terus obatnya apa? Istiqomah. Maka kalau sekarang udah berbuat baik, istiqomahlah dengan perbuatan baik itu. Udah kemudian rutin minggu pagi silat otak, maka istiqomahlah. Jangan ada istilah kan, istilah baratnya itu don't break the chain. Apa itu maksudnya? Jangan pernah memutuskan mata rantai. Karena kalau udah putus mata rantainya, susah lagi nyambungnya. Kalaupun udah berhasil disambung, susah lagi nanti untuk ngejalaninnya. Apa itu maksudnya? Sesuatu yang udah kita jalanin istiqomah, yang udah kita jalanin rutin, jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena kalau udah berhenti, putus namanya mata rantainya, susah lagi ntar untuk memulainya. Nah, gitulah kira-kira. Susah lagi nanti untuk. Itulah esensi dari apa namanya istiqomah tadi. Don't break the chain. Gitu. Nah, itulah ya Bunda, abang kakak semuanya yang bisa saya sampaikan tentang perkara bagaimana caranya kita untuk mendapatkan hati yang bahagia. Ya, hati yang bahagia itu adalah hati yang tenang, hati yang damai, ya kan? Hati yang tidak was-was, hati yang tidak banyak takut, hati yang tidak putus asa, hati yang nggak sedih, ya kan? Itu hati yang sehat tuh gitu. Biar biar kemudian sehat, biar kemudian salim, biar kemudian tenang dan seterusnya, bahagia dia hatinya. Nah, maka yang pertama jangan takut berlebihan sama apa yang belum terjadi. Yakinlah sama Allah, macam tidak punya Tuhan aja, kan gitu. Dan jangan juga meratapi apa yang terjadi. Balikkan kepada Allah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus yang ketiga, dalam beramal itu transaksinya selalu dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Innal a'malu binniyat. Agar apa? Agar jangan sampai jiwa kita ikut capek. Cukup fisik kita aja yang capek. Fisik boleh lelah, hati jangan, ya kan? Nah, kalau fisiknya lelah, hatinya tetap bahagia, maka insya Allah tetap akan bisa tersenyum secapek apapun kondisi. Tapi kalau fisiknya kemudian dan hatinya sama-sama lelah, bahkan hatinya aja yang lelah, fisiknya sebenarnya nggak kenapa-napa, maka tersenyum pun pasti susah orang yang begini. Mau gimana kemudian menjadi manusia yang bahagia. Ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu dan kakak semua. Yang baik datang dari Allah, yang salah-salah pasti datang dari saya, hamba yang doif, hamba yang lemah, yang mohon ampun kepada antum semuanya. Mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semuanya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Mudah-mudahan kita semua Allah istiqomahkan jadi orang baik. Sampai nanti matinya dalam kondisi baik, dibangkitkan dengan cara terbaik, dan ditempatkan di tempat terbaik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kasihan kepada Ayah Beben, Mas Yudi. Eh, mohon jangan keluar dulu ya. Mungkin ada sesi pertanyaan dulu nih buat Ayah Bunda Bangka. Mungkin ada yang mau ditanyain buat Ayah Bunda yang ada di Silat Ota. Boleh angkat tangannya atau boleh nanya di kolom komentar. Nah, Masya Allah tabarakallah ya, hari ini tentang hati. Ya, untuk bagaimana mencari hati yang tenang. Ya, Masya Allah tabarakallah. Mendapatkan hati yang bahagia itu yaitu hati yang tidak merasa putus asa. Nah,
Tadi ada tipsnya ada 3 ya. Mereka yang khawatir ya, mereka yang tidak khawatir atau cemas kepada sesuatu yang belum terjadi. Nah, dan kedua meratapi dari eh, dari meratapi apa yang akan terjadi, dan yang ketiga harus mempunyai pasangkan niat untuk amal soleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ayah bunda bang kakak semuanya ada yang mau ditanyakan? Oh ada nih, insya Allah ya. Atur nuhun Ustadz punya. Oh, kirain ada yang mau nanya nih. Iya. Mungkin bunda-bunda yang lainnya atau dari oh ada yang nanya ya boleh ini langsung dijawab ya. Boleh, boleh. Oke, jadi ada pertanyaan gini ya. La tahzan itu maksudnya gimana nih ya? Oke. La tahzan. Baik. La tahzan. La tahzan itu adalah bahasa Arabnya dari jangan sedih. Jadi apa namanya maksudnya la tahzan itu bagaimana kemudian kita agar tidak bersedih. Ada bukunya tuh, ya, ada bukunya. Dari Dr. Aid Al-Qarni. Aid Al-Qarni, La Tahzan, ada bukunya. Bukunya tebal, kalau nggak salah 500-an sampai 600-an lembar. Tebal. Yang dibahas di situ perkara kemudian cuma agar la tahzan. Apa itu la tahzan? Jangan sedih. Kenapa? Karena sedih itu tempat masuknya penyakit hati. Karena sedih itu ujungnya banyak. Sedih itu bisa kemudian ujung-ujungnya putus asa. Sedih itu bisa ujung-ujungnya kemudian tidak percaya diri lagi. Sedih, banyak lah intinya. Ya kan? Banyak. Maka jangan sedih. Makanya janji Allah itu kepada orang yang istiqomah itu adalah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, yahzanun itu maksudnya tahzan juga gitu ya. Bahwasanya orang-orang istiqomah itu tidak akan ada takut di hati mereka kata Allah. Dan tidak ada juga rasa sedih. Karena memang takut dan sedih itu adalah penyakit hati yang bisa membuat manusia kufur nikmat, lari jauh dari kemudian jalan Allah. Nah, jadi la tahzan itu jangan sedih. Apa yang terjadi? Ya udah. Bahkan kan dilarang di agama kita itu ketika wafat orang yang kita cintai, menangisinya berlebihan. Nah ini, kalau sedih ingat orang tua yang sudah wafat gimana, Ustaz? Ya kan? Nah, berlebihan yang nggak boleh. Ya. Yang sedihnya sampai kemudian membuat kita putus asa, yang sedihnya sampai membuat kita meratap, yang sedihnya membuat kita akhirnya tidak semangat gitu, yang sedihnya membuat kita akhirnya malas gitu, tidak tergerak untuk berbuat baik gitu. Contoh misalkan, ya, contoh orang tua kita meninggal, misalkan ayah kita meninggal, kita dekat banget dengan ayah kita, ya kan? Kita dekat banget dengan ayah kita. Semenjak orang tua kita, semenjak ayah kita tuh meninggal, kita tuh yang tadinya ceria jadi sedih. Diajak kemana-mana, ndak mau ikut. Mau liburan, ndak mau. Diajak kerja, nggak mau. Pokoknya sedih aja. Ini yang dikutuk sama Allah dan Rasulnya. Ndak boleh. Ya kan? Ini namanya bukan cinta sama almarhum ayahnya, bukan. Ya kan? Ini yang dimaksud dengan cinta atau sedih yang berlebihan. Tapi sedih ketika ditinggal, itu boleh. Sedih itu boleh. Tapi sedih yang kemudian, maka sedih yang ujungnya sampai kemudian ke sesuatu yang menzolimi diri, ya tadi putus asa, jadi malas, jadi nggak produktif, ya kan? Nah, jadi apa namanya nggak mau gerak dan seterusnya itu nggak boleh. Rasul juga pernah sedih, gitu. Rasul juga pernah sedih. Tapi sedihnya Rasul itu tidak kemudian membuat Rasul sampai kemudian tidak mau atau apa namanya meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lainnya, meratapi diri gitu loh, ya meratapi diri. Nah, itu yang nggak boleh, ya. Nah, jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan sejenis, biar saya langsung jawab aja. Ini kan sejenis nih. Nah, itu tadi kalau sedih ingat orang tua yang sudah wafat, nah, itu tadi saya bilang. Sedih mengingat orang tua yang wafat, boleh nggak? Boleh, tapi jangan kemudian gara-gara kamu kenapa hari ini nggak kerja? Iya nih dari tadi pagi lagi ingat almarhum bokap. Iya, nggak bisa. Itu namanya udah sedihnya udah nggak sehat itu gitu. Tapi kemudian ingat, oh ya sedih. Tergerak apa? Tergeraklah kita kemudian untuk berdoa.
mengirimkan doa, ya kan, mengirimkan sedekah untuk almarhum dan seterusnya. Nah, itu baru, gitu. Ya, itu baru. Ya, nah, terus masih nyambung nih. Pada kenyataannya jika kita punya target tertentu, kita rasa menggebu-gebu dan sering membuat hati nggak nyaman. Gimana tuh Ustadz? Nah ini, karena tadi ketika kita membuat target, niatnya transaksinya dengan dunia, bukan dengan Allah. Gitu loh. Jadi kita menuhankan target kita. Ya kan? Kita mengganti Tuhan kita. Kita ganti Tuhan kita dari tadinya Allah menjadi target kita itu. Akhirnya demi target itu sholatnya terbengkalai. Demi targetnya ngajinya nggak jadi. Demi targetnya kemudian Al-Qur'annya ditinggal. Demi targetnya kajiannya nggak dihadiri lagi. Demi targetnya semua yang baik-baik itu ditinggal. Dituhankannya kemudian target itu. Maka kalau udah begini, mau bagaimana kemudian caranya Allah turunkan ketenangan? Kan Allah yang menurunkan anzala sakinatu ala qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati manusia. Lah orang kita lari dari Allah, hendaklah kemudian akan sampai. Iya kan? Karena tadi saking menggebu-gebunya kita lupa pasang niat. Bikin niatnya itu salah, bikin niat untuk targetnya itu salah gitu loh. Akhirnya nggak nyaman, akhirnya was-was, akhirnya tuh deg-degan, ya kan? Akhirnya tuh nggak tenang dalam mengerjakan kerjaannya. Kenapa? Karena otaknya tuh udah ditarget, target, target, target. Akhirnya dia syirik dengan target itu, menduakan Allah dengan target, iya kan? Nah, nah, jadi yang begini tuh yang nggak bisa. Itu yang kemudian akhirnya jauh daripada apa namanya ketenangan. Di mana kemudian letak tawakalnya kalau begitu kan gitu. Padahal babnya kita itu adalah bab ikhtiar. Jadi kita boleh masang target. Makanya kalau di Masjid Muslim Bilioner itu, kata-kata target itu kita ganti dengan doa. Maka kalau di Muslim Bilioner itu ditanya bukan berapa targetmu bulan ini, bukan berapa doamu bulan ini. Itu artinya berapa targetnya gitu kan. Iya kan? Nah, berapa doanya kita sangkutkan kepada Allah. Ya kan? Kita sangkutkan kepada Allah. Baru kita kerjakan. Minta kemudian kepada Allah petunjuk biar dalam mengerjakannya dikasih apa namanya? Dikasih kemudahan ya gitu. Ustadz, bagaimana caranya merawat hati agar selalu bersih dan dari penyakit hati? Nah, itu tadi. Jangan tiga tadi tuh. Jangan takut was-was, khawatir yang berlebihan kepada sesuatu yang belum terjadi. Yang kedua, jangan kemudian meratapi, menyesali, ya kan? Sedih, takut, putus asa sama yang sudah terjadi. Yang ketiga, setiap mau berbuat dalam hati pasang niat. Untuk siapa? Untuk makhluk atau untuk Allah? Itulah cara merawat hati. Biar tetap ibarat kata insya Allah terjaga salim gitu, bersih. Ya. Walaupun jadi akhirnya kita ketika berbuat baik sama orang tapi orang itu berbuat jahat sama kita karena niat awalnya kita untuk Allah berbuat baik sama dia itu dia balas dengan jahat pun nggak ada masalah gitu. Ya kan? Nggak ada masalah. Seperti cerita saya pernah kan kita mau kasih gerakan gizi santri ke sebuah pondok. Sampai di pondok itu pimpinan pondoknya gibahin saya gitu kan. Pimpinan pondoknya menuduh-nuduh saya gitu. Waktu itu saya nggak ikut tim yang berangkat ke sana gitu. Pas ketemu, ibarat kata ngomongin saya lah yang nggak baik-baik, yang mana itu nggak benar gitu. Yang mana beliau cuma dengar-dengar juga dari orang gitu. Tapi ya itu ngibahi saya lah gitu intinya. Padahal mereka tim saya kirim ke situ untuk ngirim titipan dari ayah bunda semua. Apa itu? Gerakan gizi santri. Apa itu? Daging, ayam, nugget, susu, ya kan? Jadi air susu dibalas tuba, asik. Udah kayak lagu ya kan? Nah, terus tim saya nanya, Bang, begini, 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 Bang. Apa kita bawa lagi paket nih? Nggak usah lah ya, Bang ya. Masa orang tuh begini, bukannya terima kasih, malah ngomongin abang. Nggak ada urusannya, saya bilang. Nggak ada urusannya. Kita transaksi bukan dengan beliau. Kita transaksinya dengan Allah. Para orang tua asuh nitipkan duitnya, walaupun 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 sebulan, dan seterusnya. Itu bukan untuk transaksi dengan makhluk. Transaksinya dengan Allah. Taruh aja di situ. Masalah dia ngomongin kita atau dibalas dengan air tuba tadi, nggak ada urusan. Biarin aja.
nggak apa-apa. Nah, kenapa tadi? Karena pasang niatnya, bukan untuk dengan makhluk. Nah, gitulah kira-kira ya. Oke? Nah, saya scroll lagi ya, saya pilih-pilih aja nih. Saya aja langsung milih biar cepat. Yang kira-kira belum terjawab. Syukron Ustaz, atas pencerahannya. Oh, ini ucapan terima kasih, bukan pertanyaannya. Setelah mengikuti kajian ini, saya tenang rasanya hati. Amin, alhamdulillah. Nah, dijaga kemudian dengan istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah juga ketenangannya ya, Bu ya. Ibu kan ini atau Bapak? Oke, alhamdulillah oke. Terus, insya Allah semangat ke taklim untuk mendoakannya. Hanya sedih kalau doain Ustadz. Loh, sedih kalau doain saya. Loh, kok gitu? Ah, salah 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 tulis kayaknya maksudnya. Masa sedih doain saya sih? Oke, lanjut Halaman lagi. apa Mbak itu ya? Kalau sedih mengingat masa lalu karena bersyukur dengan keadaan sekarang, apakah itu termasuk tidak menjaga hati? Sedih mengingat masa lalu karena bersyukur dengan keadaan sekarang. Hmm. Bukan sedih itu, Bu. Kalau emang Ibu bersyukur dengan keadaan sekarang, terus ingat masa lalu jadi sedih, sebenarnya bukan sedih itu mah. Itu namanya haru. Itu namanya haru, ya kan? Itu namanya haru. Ya, itu terharu. Karena Ibu sedang bersyukur gitu. Sama lah, saya ingat masa lalu saya kan. Terus alhamdulillah ya Allah, sekarang begini, gitu kan? Nah, itu namanya haru, terharu namanya. Nggak apa-apa itu mah, aman. Oke? Saya luruskan ya. Oke, cukup saya rasa ya. Satu Ada lagi lagi, tentang ada lagi Rizky. ya. Ini Hah? ada yang resen. Oh, Bunda ada yang Restu. keren. Ya, Ya. Assalamualaikum Bunda Restu. Iya, makasih. Assalamualaikum Ustadz Beben. Waalaikumsalam. Boleh ya tanya di luar dari tema? Boleh ya? Oh, boleh, boleh. Tafadol, silakan, Bu. Nggak apa-apa. Ini sehubungan dengan wudhu ya. Kalau Wudhu. misalnya berwudhu maksudnya. Oh, oke, oke. Fikih nih, mah. Ya. Misalnya gini, kita di tempat orang lain gitu ya. Hmm, Terus di situ kerannya pas lagi mati gitu, keran air mati. Terus oke. tinggal air itu 1 ember. Nah, itu apakah sudah memenuhi untuk syarat-syarat apa air yang digunakan untuk berwudhu? Karena Oh, oke. yang menyampaikan harus airnya mengalir, harus airnya satu satu apa maaf apa kayak Satu pulang. kolah, satu kolah gitu ya. Padahal di situ hanya Ya. 1 ember. Apakah sudah bisa memenuhi syarat kita untuk berwudhu? Terima kasih. Oke. Siap, siap, siap. Baik. Nah, pertanyaannya adalah tentang wudhu ini ya. Kalau kita apa namanya lagi ke rumah orang nih, bukan di rumah kita, mau wudhu, tahu-tahu keran mati, kita mau sholat, cuman ada 1 ember di situ, ya kan? 1 ember dan 1 ember ini masih bersih, ya kan? Apakah itu cukup untuk digunakan berwudhu? Cukup, Bu, ya cukup. Bahkan Rasulullah SAW pernah mencontohkan berwudhu itu cukup hanya dengan 1 gayung, ya kan? Ya ketika safar, Rasulullah SAW mencontohkan wudhu itu cukup hanya 1 gayung. Makanya sebenarnya sunnahnya berwudhu itu nggak apa namanya, nggak boros itu airnya. Ya nggak boros air. Saya bahkan kalau lagi safar itu botol air air mineral yang 600 mili, kadang susah air, itu aja saya selalu standby. Kalau misalkan lagi safar gitu, nah itu cukup untuk berwudhu. Bahkan kadang-kadang untuk 2 orang bisa tuh, ya kan? Bisa tuh. Gitu. Jadi insya Allah apalagi 1 ember itu udah mencukupi kok Bu. Ya. Nah, asal tata cara berwudunya tadi jangan sampai kemudian bekas wudhu kita jatuh lagi ke situ. Gitu. Jadi pastikan kita berwudhu itu sisaan air wudhu kita tidak jatuh lagi ke ember yang sama. Itu aja gitu. Karena airnya cuma sedikit sehingga nanti dia jadi kayak suci dan suci tidak mensucikan nanti statusnya jadinya kan gitu. Ya. Nah, begitu. Jangan nggak ada bekas. Begitu ya Bu ya? Ya. Siap. Oke. Baik, itu cukup mungkin ya. Nanti seperti biasa kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, sudah di capture pasti dari
apa namanya, kakak-kakak CS yang solehah-solehah ya, yang cantik, rupawan, baik budi, rajin menabung nih, itu biasa nanti akan di apa namanya dijawab berikutnya ya. Baik ya. Begitu. Jadi untuk sekalian mamparin ada program meme setiap minggunya. Tadi ada saran ya, Heeh. ada saran kayaknya tadi. Gimana Ustadz? Oh ini, kalau kita Dodge One Day One Juice untuk motivasi untuk memotivasi kita gimana Ustadz? Ini maksudnya ibu mau melakukan Dodge, bagus lah. Walah, masya Allah bagus banget itu. Iya kan? Orang yang dekat dengan Al-Quran itu mustahil galau, gitu. Mustahil sedih. Karena Al-Quran yang akan menerangi hatinya. Bagus itu, Bu. Tapi kalau saran Ibu, maksudnya kita Ustadz, maksudnya kita rame-rame, ya sebenarnya kita tuh setiap subuh itu kan ada kajian satu doa kan, yang memang itu bukan silat otak, tapi kajian satu doa itu cuma sebentar kok. Kajian saya itu cuma paling 15 menit, 20 menit, tapi setiap subuh. Nah, itu diawali dengan Dodge. Ya, ikutlah. Itu dikasih nggak linknya itu, teman-teman? Dikasih Dikasih ya. Ustadz. Oh, dikasih ya? Ah, ya itu ikut. Nah, di situ kita Dodge tuh, one day one juice. Ya, nggak langsung satu jus ya, habis subuh nggak. Tapi 2 lembar cuman. Kita ngaji sama-sama 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Jadi satu jus deh, kan gitu. Nah, yang bareng-barengnya bisa ikut kita yang subuh. Karena yang subuhnya yang di online kan gitu ya. Tafadol, tafadol. Begitu. Khairan. Terima kasih Ayah. Ya, Ada statement closing ya. oke. Ya, ayah bunda kakak semua, penutup dari saya yang jelas adalah kita harus kemudian benar-benar pastikan ya hati kita ini masuk kepada kolbun salim. Jangan kemudian membiarkan hati kita ini gampang ya galau, gampang takut. Karena apa? Karena itu penyakit hati yang menyebar kepada penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi mari kita jaga hati kita dengan tidak takut yang berlebihan, artinya percaya dan tawakal kepada Allah. Terus yang kedua, jangan meratapi, jangan sedih sama sesuatu yang terjadi, artinya bersyukur ala kulli hal wa kulli nikmat. Alhamdulillah, summa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang ketiga, kita pasang niatnya untuk Allah bukan untuk makhluk dalam segala sesuatu aktivitas kita, sehingga kita dijaga dari rasa kecewa, karena Allah tak akan pernah mengecewakan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Ayah Beben yang sudah menyampaikan kajian silat otak pada pagi hari ini. Semoga buat Ayah Buddha Bangka bisa menjadi ilmu tambahan di pagi hari ini dan bisa dipraktekkan untuk nantinya. Oke, buat